Temu lagi di Hot Room. Ini coba dibikin grafis di draft RUU KUH pidana. Saya mau tanya kepada Pak Taufik Basari, anggota DPR kita. Pak Taufik, kalau dibaca pasal ini, yang dilarang itu hanya orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli santet. Ya, betul. Yang mengaku-ngaku, itu sudah langsung terbukti pidana. Tapi tidak diatur mengenai siapa korban santet. Dan bagaimana cara pembuktiannya. Bagi saya dijelaskan? Ya, jadi begini, pasal 252 dalam RKUHP ini, kalau kita lihat letaknya di dalam RKUHP, dia ada di dalam bab tindak pidana tentang ketertiban umum. Ya. Ya. Kemudian ada di bagian penghasutan dan penawaran untuk melakukan tindak pidana. Ya. Kemudian di paragraf penawaran terhadap tindak pidana. Jadi, yang dimaksud dari pasal 252 ini adalah menawarkan suatu perbuatan jahat. Menawarkan. Menawarkan. Walaupun belum ada korban. Walaupun belum ada korban. Jadi, dia sudah kena. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan ada unsur-unsurnya. Ya. Yang pertama, menyatakan diri sebagai kekuatan gaib, memiliki kekuatan gaib, atau memberitahukan, atau memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa. Meskipun belum ada korban. Meskipun belum ada korban. Tapi yang paling penting di situ adalah yang ditawarkan atau yang disampaikan bantuannya itu adalah untuk melakukan kejahatan. Apa kejahatannya? Kejahatannya juga spesifik di sini. Ya. Ya, menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik. Berarti jadi yang di luar ditawarkan itu harus yang menimbulkan tiga ini. Tiga ini. Ya, di luar itu tidak. Kalau Gitu. ada tukang santet yang menyatakan karena Hotman terlalu ganteng. Ya. Jadi ada orang saingan saya laki-laki datang ke santet untuk merebut pacar saya. Ya. Bisa nggak santet ini mengaku saya bisa membuat pacarnya Hotman beralih ke kamu? Itu artinya bukan penyakit. Itu termasuk nggak yang dilarang? Ya, dia harus bisa menawarkan bahwa ya pacarnya Bang Hotman ini menderita secara tidak menderita, mental, beralih cinta. Ya itu bukan kejahatan. Jadi Ya, tidak termasuk di sini. Tidak termasuk karena begini, setiap unsur delik, setiap delik itu Ya. dia harus ada mens rea, ada kehendak jahatnya. Ya, jadi Kehendak jahatnya adalah merebut pacarnya Hotman. itu bukan pidana. Nah, jadi kita bicara dalam konteks pidana. Yang pidana adalah dia menawarkan suatu perbuatan di mana perbuatan itu dia nyatakan bisa membuat orang mati, bisa membuat orang kena penyakit, bisa membuat orang jadi kalau menderita untuk mental atau membuat fisik. bahagia tidak dipidana. Tidak. Kalau Karena di santet sini menyatakan tidak ada kehendak Oke. jahatnya. Karena yang paling penting adalah delik dia harus mengatur dan menghukum orang yang melakukan kejahatan, bukan hal-hal lain. Kalau hal-hal lain ya bisa hukumannya sosial gitu misalnya, bisa ahli agama menyatakan itu tidak benar. Kalau orang mengaku-ngaku bisa buat konglomerat, berarti itu kalau tidak terbukti berarti penipuan berarti. Bisa arahnya ke situ. Dia bisa saja melaporkan seperti itu. Sepanjang akhirnya harus ada pembuktian. Tetap. Oke, ini kita sama-sama playboy soalnya. Enggak, pelaku yang meminta jasanya itu kena enggak? Oke. Nah, Pelaku yang mengaku minta jasanya kena nggak? Nah, begini. Misalnya gini, jadi si A datang ke ahli pelet B, Iya. bikin dulu si Hotman itu Iya. menderita. Ya. Dia kena nggak? Si A, pemesan. Pemesan ya. Pemesan ini bisa saja dikenakan pasal percobaan. Misalnya, ya. Tolong buat Prof. Suparji menderita sakit kanker. Ya. Bukan penyertaan itu. Enggak, dia kan tidak berhasil, tidak. Artinya kan gini, ketika ini menjadi kasus, Iya. orang yang dia mintakan jasanya dan kemudian menyatakan saya bisa membuat itu akhirnya kan tidak terlaksana. Kejahatan itu tidak terlaksana. Akhirnya percobaan dia, ya, tindakan dia untuk melakukan kejahatan itu tidak berhasil dituntaskan karena memang bukan atas kehendak dia, karena memang tidak terlaksana. Ya. Bisa saja masuk ke situ, terutama untuk yang kematian ya. Saya ingin agar Ki Kusumo meninggal dunia. Ya. Bang Hotman bisa melakukan itu dengan kekuatan gaib. Ya. Ya. Nah, berarti saya sudah punya niat, ya, punya niat jahat, sudah punya tindakan-tindakan awal permulaan Ya. untuk merencanakan suatu pembunuhan, ya meskipun itu tidak terlaksana. Itu bisa saja dikonstruksikan seperti itu. Gitu. Artinya kalau kita ingin membawa si peminta jasa ini bisa saja dikonstruksikan seperti itu. Meskipun tetap harus kembali ke pembuktian lagi. Kalau seorang dukun santet Ya. menawarkan ke tubuh wanita dipasang susuk, Ya. agar si wanita itu bisa merebut laki-laki ganteng dan kaya seperti Hotman. Ya. Itu menyakiti wanita lain, menyakiti istri saya, ya kan?
apakah itu termasuk yang dilarang di sini? Semestinya tidak termasuk. Karena sekali lagi, yang diatur dalam delik ini adalah perbuatan jahat. Jadi gini, tidak semua persoalan di tengah-tengah masyarakat itu harus diselesaikan dengan hukum pidana. Ya. Ya. Ada persoalan yang bisa diselesaikan secara adat, dalam konteks sosial, bisa. Hanya yang punya unsur kejahatan itulah negara harus hadir ya untuk memberikan penghukuman. Kalau begitu apa urgensinya pasal ini? Nah, sekarang begini. Di dalam pasal-pasal yang ada dalam RKUHP ini memang ada yang dia ada dua kan, ada mala per se atau mala prohibita. Mala per se itu adalah suatu perbuatan yang memang pada dasarnya dia sudah jahat ya, membunuh, mencuri gitu kan. Ada mala prohibita. Mala prohibita ini adalah suatu perbuatan yang sebenarnya bisa saja dia tidak dianggap suatu kejahatan, tapi oleh pembuat undang-undang ya dijadikan suatu kejahatan. Nah, ini termasuk yang mala prohibita, menawarkan Walaupun belum ada korban. Menawarkan dianggap ditetapkan sebagai satu kejahatan, menawarkan suatu kejahatan dianggap sebagai kejahatan. Oke, Nah, menawarkan tapi, ya, suatu kejahatan walaupun belum terjadi merupakan kejahatan. Itu maksudnya. itu maksudnya mau diatur di dalam RKUHP ini. Nah, tapi Bang, sebenarnya begini. Janji untuk melakukan kejahatan. Betul, Ya. betul. Jadi konteks dari delik ini adalah itu. Tapi sekali lagi, ya karena ini kan RKUHP, kalau saya dalam posisi tetap ingin dibahas. Ini bakal gol nggak? Nah, kalau Bakal setuju nggak DPR? begini, ini kan ada dua pandangan. Ada yang mengatakan bahwa ini sudah selesai di periode yang lalu, sehingga tinggal disahkan saja. Ada yang berpandangan seperti saya berpandangan bahwa ini tetap harus dibahas, tetap harus mendapatkan masukan-masukan. Menurut saya kalau ini pasalnya ingin dibuka untuk menjadi pembahasan pun juga menurut saya oke. Ya, oke dalam arti begini. Pertanyaannya adalah, apakah ini merupakan pasal yang harus ada di RKUHP? Ya. Ataukah kalau tidak ada, apakah permasalahan yang kita perdebatkan ini ya itu bisa diselesaikan di luar proses pidana gitu misalnya. Nah, ini kan juga ada pasal yang memang harus ada juga pasal yang ditempatkan karena politik hukum, karena keinginan dari pembuat undang-undang, karena keinginan dari tim perumus bahwa ini harus ada. Jadi ini bukan karena kebutuhan. Nah, itu yang bisa kita perdebatkan. Artinya menurut Bapak? Kalau menurut saya gini, ya karena belum masuk pembahasan ya, tapi saya melihatnya begini. Pendapat pribadi. Ya, pendapat pribadi saya adalah tidak semua harus diatur di dalam KUHP. Ini nggak usah dimasukkan. Ya. Ada beberapa pasal yang Ini perlu dimasuk, yes or no? Ya, gini, ada beberapa pasal yang unnecessary. Ya. Menurut Bapak ini unnecessary? Kalau ada alternatif lain, menurut saya tidak perlu. Oke. Saya akan menerima berbagai masukan, Bang. Jadi saya setelah masukan-masukan itu, baru kita nanti lihat mana masukan yang logis, kita akan putuskan ke sana. Terima kasih Pak Suparji. Apa pandangan Anda? Bisa terangkan apa maksud dari undang-undang ini? Pasal ini? Ya, sebetulnya bukan suatu hal yang baru, Bang. Ya. Karena dari pasal 546 KUHP yang lama sudah ada tentang itu. Apa diatur? Yaitu barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib. Itu sudah ada di 546. Berapa tahun hukumannya dulu? Hukumannya dulu adalah paling lama 3 bulan. Atau pidana, denda paling banyak 4.500. Jadi kalau ada yang menawarkan jimat, itu di KUH pidana yang sekarang sudah ada. Sudah ada. Jadi bukan satu hal yang baru. Jadi Bapak setuju dengan ini? Satu itu. Yang kedua adalah kita pakai sudut pandang, Bang. Ya. Sudut pandang kita negara Indonesia adalah agama, Pancasila, konstitusi, teori-teori asas hukum yang berlaku, landasan yuridis dan sosiologis yang ada di masyarakat gitu loh. Yang ketiga adalah tergantung kita melihat dari perspektif tujuannya apa. Kalau kemudian untuk menciptakan atau kemudian untuk mencegah terjadinya keresahan di masyarakat, saya kira ini ada memiliki urgensi. Cuman problemnya adalah bagaimana kemudian nanti mengimplementasikannya sehingga tidak menjadi pasal karet, tidak menjadi pasal abu-abu gitu. Kalau ini kan mengatur hanya barang siapa yang menawarkan. Ya. Oke, kalau kasih contoh lain, bukan kita masuk dari si korban. Kalau ada tiba-tiba si A mengaku sebagai korban santet, diatur nggak? Tidak diatur. Tidak diatur, tidak masuk perangkap pasal tersebut. Tidak diatur. Ya, karena itu jedatannya adalah kepada subjek hukum yang menawarkan satu kejahatan, menawarkan satu jasa kejahatan. Apa kata jasa kejahatan? Karena menawarkan bisa menyebabkan kematian, menyebabkan penderitaan mental, menyebabkan sakit. Menawarkan jasa kejahatan jadi barang tidak siapa boleh gitu. menawarkan berbuat jahat kepada orang lain, Iya, itulah intinya. jasa kejahatan itu yang Sedangkan tidak boleh kalau gitu. orang mengaku disantet, tidak itu bisa. belum ada hukumnya. Tidak bisa dijerat dengan pasal tersebut. Dan belum ada hukumnya. Belum ada hukumnya gitu. Oke, kita istirahat dulu. Kembali setelah jeda berikut ini.